Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, di demo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya, industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Dibilang gubernur konten, jawaban KDM bikin pendemo terdiam. Dicibir pencitraan, disebut gubernur konten. Di hadapan pendemo, Deddy Mulyadi tak membalas dengan amarah. Bukan klarifikasi, bukan pembelaan. Ia justru mengangkat tangan dan mendoakan mereka yang mencaci. Saat hinaan dibalas doa, publik pun bertanya, ini pencitraan atau kedewasaan seorang pemimpin? Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing. Di penghujung tahun 2025 ini, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang telah memberikan dukungan yang penuh terhadap langkah-langkah penataan pembangunan di seluruh provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan para wakil bupati, wali kota dan para wakil wali kota, serta para kepala desa dan kelurahan. Saya menyampaikan bahwa banyak kekurangan yang kami miliki. Masih belum selesainya pembangunan infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, tingkat ekonomi yang belum sesuai dengan harapan, kemiskinan masih sangat terbuka, pengangguran masih mengantri panjang untuk mendapatkan pekerjaan, disparitas antara kaya dan miskin masih terjadi, kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi, ancaman bencana yang menganga dan bisa datang dalam setiap waktu.
Ini adalah tugas kita bersama untuk menjadi kesadaran di 2026 nanti kita harus bersama-sama memperbaikinya dan tidak ada pemimpin tanpa dukungan rakyatnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih pada jajaran petani, nelayan, para pegawai, para wira swastawan, para pengusaha dan seluruhnya yang dalam setiap waktu memberikan saran dan otokritik kepada Gubernur Jawa Barat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran buruh yang terus-menerus melakukan otokritik terhadap gubernur. Dan sikap itu menurut saya adalah sikap yang benar, di mana para buruh berhak mendapatkan upah yang layak, penghidupan yang layak, dan sikap menyampaikan pernyataan secara terbuka dijamin oleh undang-undang dan merupakan hak setiap warga negara, termasuk di dalamnya buruh. Tetapi sebagai gubernur, saya juga pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan. Bukan hanya kepentingan buruh, tetapi juga kepentingan yang lebih luas. Yaitu diantaranya yang kami pikirkan adalah keberlangsungan berusaha di Jawa Barat dan antrian pengangguran yang masih panjang, yang memerlukan ruang lapangan kerja yang terbuka. Sehingga kami juga harus ramah terhadap berbagai modal yang masuk ke Jawa Barat. Selanjutnya juga saya sampaikan Jawa Barat merupakan daerah dari sisi kabupaten dan kotanya upahnya paling tinggi di Indonesia. Kita tahu upah yang tertinggi di Kota Bekasi dan masih ada upah yang rendah yaitu di Kabupaten Pangandaran. Tetapi berbeda kalau Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta merupakan daerah penyangga yang menjadi kawasan favorit dari kawasan industri di Indonesia. Padat modal di situ berada. Dan Pangandaran, kabupaten yang berbasis nelayan dan pertanian. Semoga ke depan kedua-duanya bisa tumbuh seirama dan setara. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih atas otokritik yang dilakukan oleh Pak Said Iqbal. Dan saya menyampaikan semoga Bapak senantiasa sehat. Dan saya menghormati Bapak sebagai tokoh yang konsisten dalam membela kepentingan para buruh. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan buruh yang sejahtera dan daerah yang ramah terhadap industrialisasi. Karena buruh diperlukan oleh industri dan industri juga diperlukan oleh buruh. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menuntaskan peninjauan kembali keputusan gubernur terkait upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah ini untuk mengakomodasi aspirasi serikat pekerja sekaligus memberikan kepastian regulasi bagi dunia usaha. Peninjauan ulang tersebut dipicu permintaan klarifikasi dari serikat pekerja mengenai penetapan UMSK di 8 daerah, diantaranya Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Menindaklanjuti hal itu, Deddy Mulyadi mengundang para bupati dan wali kota dari wilayah terkait beserta Dewan Pengupahan masing-masing dalam sebuah forum diskusi di Lembur Pakuan, Subang, Sabtu 27 Desember 2025. Dalam pertemuan itu, Gubernur membuka ruang dialog yang lebih luas.
Tujuannya guna menyamakan persepsi terkait penerapan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, perhatian utama pemerintah provinsi adalah memastikan setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan berkeadilan. Gubernur menekankan pentingnya membangun pemahaman yang sama, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, ujar Herman, Senin, 29 Desember 2025. Sebagai tindak lanjut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menggelar pembahasan intensif. Pembahasan ini dilakukan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi. Rangkaian pertemuan penyelarasan tersebut berlangsung di Balai Pakuan, Bandung, Minggu 28 Desember 2025. Herman menambahkan, dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan buruh, Pemprov Jabar menegaskan akan menelaah ulang seluruh rekomendasi UMSK yang diajukan Bupati dan Wali Kota. Ia menyebut gubernur memegang tanggung jawab penuh atas regulasi tersebut. Hal itu mengingat keputusan itu berdampak langsung pada aspek hukum dan iklim ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Saat ini, Disnakertras Jabar masih melakukan kajian teknis secara menyeluruh. Hal ini untuk memastikan revisi Kegub UMSK 2026 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Herman, dalam proses ini gubernur mempertimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari peningkatan kesejahteraan pekerja hingga menjaga keberlangsungan usaha serta iklim investasi yang sehat di Jawa Barat. Jangan kita yang nungguin, dia yang nungguin harusnya. Jangan loncat mulu. Mohon maaf. Ketika misalkan kata-kata saya menyinggung. Sepertinya kalau saya lihat-lihat ya di sosmed, masih sering loh Mas ditagih mengenai janji penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan. Jadi ketika saya dilantik, kementerian pertama yang saya kunjungi dan saya beri arahan itu adalah Kementerian Pendidikan. Di situ saya sampaikan pentingnya belajar AI dan coding. Waktu itu warga masyarakat masih belum paham apa ini pentingnya AI dan pelajaran coding. Oh, coding emangnya nanti anak-anak mau diarahkan jadi programmer? Tidak. Jadi arahnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan critical thinking dan juga cara berpikir komputasi ke anak-anak sedini mungkin. Dan ya alhamdulillah ide kami diakomodir oleh Pak Menteri dan sekarang kan menjadi mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah. Itu dan di level apa Mas Gibran? Dari SMK ke bawah. Oh, SMA, SMK, dan ke bawah. Nanti akan kita ajarkan sedini mungkin. Yang jelas ini prosesnya masih bertahap, dan sekali lagi Pak Presiden itu menaruh concern yang sangat besar pada dunia pendidikan. Jadi kita harus mengikuti tantangan zaman, harus kita jelaskan sekali lagi, yang namanya AI tidak akan menggantikan manusia. Justru ini akan menunjang pekerjaan sehari-harinya manusia. Jadi saya yakin tidak akan tergantikan. Dan beberapa sekolah yang saya kunjungi sudah kita berikan pelajaran-pelajaran ya basic prompting dan lain-lain. Respon anak-anak luar biasa dan mereka belajarnya super cepat. Inilah kenapa harus kita siapkan guru-gurunya. Di sosmed kita juga secara konsisten mengupdate juga perkembangan anak-anak ini di sekolah-sekolah. Beberapa pesantren juga sudah kami sentuh. Mereka sekarang ngaji pakai AI juga. Jadi, ngaji pakai AI? Iya, jadi kayak gimana? AI itu bisa digunakan untuk apa saja. Dunia pendidikan, pelayanan publik, semuanya sekarang pakai AI. Jadi kita harus siap. Teddy bilang heli presiden dipinjamkan ke Mualem sejak pekan pertama banjir. Di IG kok nggak pernah kelihatan ya? Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama
minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak minggu pertama, ya. Ini ada beberapa fotonya. Itu yang pertama, oke. Aura. Iya, Papa cerita. Sama bener apanya nih? Bener gak ya? Enggak lah. Sama si Bapak R. Enggak lah. Sama Bapak itu pernah juga dikenalin kan, kita juga jalan berapa kali bareng Aura aja. Sorry. Kutip loh. Salah ngomong, maaf. Sorry. Enggak, saya nggak kenal. Iya, maaf. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya. Ya, Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, saya pakai akal sehat, Pak ya. Saya pakai akal sehat. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata. Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, udah. Bapak, ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri, ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Oke. Saya sekarang lagi masak Pak, saya tinggal demi gas. Iya, ya. Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Saya akan berjalan, Pak. Udah ya. Kamu dapat tertidur tenang. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga Ternyata konten gue yang kemarin mempertanyakan tentang bahasa Inggrisnya Gibran itu sampai di stitch dan diserang sama akun ini. Seorang haters wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, nama haters itu Didi Leon Rich. Itu gue baru ngeh loh. Tapi yang bikin lebih amazing adalah, coba lu lihat tuh viewers, udah 700 ribu anjir. Sumpah, kagak nyangka muka gue bisa sehebat itu untuk menaikkan engagementnya mereka. Oke, karena mereka udah capek-capek nyerang gua, masa nggak ditanggepin ya kan? Yang pertama, gini ya Mbak, konten yang Mbak comot itu konten sebelum Gibran pidato. Namanya aja belum kejadian, ya wajar dong kalau saya deg-degan. Itu karena saya udah ngelihat kualitas komunikasinya dia kayak gimana. Tapi abis dia kelar pidato, saya kan udah bikin konten lagi. Dan di situ saya mengakui kalau bahasa Inggrisnya Gibran itu keren. Bahkan lebih keren dari bapaknya. Kalau mau fair, ya tampilin video itu juga dong. Terus yang kedua, masalah banyak komen yang nanyain Didi udah bikin apa untuk negara ini. Ini tuh lucu loh. Yang digaji sama negara itu si Gibran, bukan saya. Kenapa jadi saya yang ditanyain? Saat ini saya kerja untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Masalah kontribusi ke negaranya dalam bentuk pajak. Sedangkan Gibran itu wakil presiden. Dia dibayar pakai duit rakyat. Itu artinya dia makan duit pajak saya. Makanya saya berhak mengkritisi dia pakai cara saya. Apa salahnya? Yang ketiga, di situ ada narasi kalau saya adalah hatersnya Gibran. Ini nih, ini kebiasaan pendukungnya Jokowi. Selalu ngecap pengkritisi sebagai pembenci. Padahal saya berharap dengan kritik itu, si Gibran bisa introspeksi dan jadi semangat untuk menaikkan kualitasnya. Kalau punya presiden dan wakil presiden yang bagus, kan kita semua yang untung. Benar nggak? Jangan malah ngirim pasukan buzzer untuk menyerang pengkritiknya. Apalagi sampai ngirim aparat buat nangkep pengkritiknya.
Itu otoriter namanya. Dah, gitu aja tanggapan saya untuk Mbak yang baik. Saya nggak akan kritik Mbaknya, karena Mbak bukan pejabat publik. Jadi saya ngerasa nggak punya hak untuk mengkritik, apalagi sampai nyerang Mbaknya. Oke, semoga selalu sehat dan sukses selalu ya Mbak. Mantap. Ternak Mulyono nih kalau nggak gila ya goblok. Dan jujur, gue nyerah nih kalau mau adu tolol-tololan sama mereka. Masa Mbak Puan cuman ziarah ke makam bapaknya doang loh. Masih aja dikata-katain dan dihina juga. Nih lu lihat nih kelakuannya mereka. Mereka bilang Mbak Puan itu nggak ada harapan untuk jadi tokoh besar. Lah iya, kalau emang kata termul Mbak Puan itu nggak ada harapan, kenapa diserang mulu? Segitu takutnya kah para termul sama Mbak Puan? Santai monyet, 2029 masih jauh. Apa lo? Ridwan Kamil selingkuh adalah pengalihan isu. Berarti kemakan dong. Ini Soekarno, Soeharto, ini B.J. Habibie, ini Gus Dur, ini Megawati, ini SBY, ini Prabowo. Ini siapa? Kok kelewat? Bukannya dia kelewatan ya? Itu yang pada teriak-teriak anti sawit udah pada siap ya? Mandi nggak pakai sabun. Gua nggak tahu mbak-mbak ini siapa, tapi kita sebut aja mbak-mbak ini sebagai duta sawit karena sangat-sangat membela sawit Indonesia. Satu, fakta yang harus diketahui bahwa kita itu bukan anti sawit, tetapi sawit Indonesia tuh kebanyakan. Lu bayangin, sawit Indonesia ada 16 juta hektar, Mbak. Ya nggak tahu 16 juta hektar itu sebanyak apa. Itu satu pulau Jawa lebih lu tanemin sama pohon sawit. Satu pulau Jawa lebih masih dapat 3 juta lebihnya tuh. Dari 16 juta hektar kebun sawit yang kita punya itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 50 juta ton minyak kelapa sawit. Yang kira-kira dipakai di domestik itu cuma sekitar 18 juta ton. Abis itu sisanya ya diekspor. Indonesia kan juga menjadi salah satu eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Satu lagi nih, ada komen yang nanya kenapa Indonesia harus memenuhi kebutuhan 50% dari sawit di dunia. Jawabannya lu karena ada supply dan demand. Gini nih mbak, kalau misalkan suatu saat lu tiba-tiba ada orang yang butuh paru-paru, abis lu ditawarin 2 triliun, emang lu bakal jual tuh paru-paru? Ya enggak dong, karena paru-paru itu penting buat kita sendiri bernafas. Tapi paru-paru itu lu jual cuman gara-gara ada kebutuhannya aja, gara-gara ada orang yang perlu. Nah, hutan di sini itu gue ibaratin sebagai paru-paru. Masa logika begini aja perlu gue ajarin, Kak? Tapi nggak apa-apa, Kak. Ayo bersama Posipit, kita mulai peduli lingkungan. Kita bukannya anti kelapa sawit, tapi ayo kita mulai berpikir yang kita ekspor jangan barang mentahnya, tetapi kita ekspor itu barang jadinya, supaya hutan kita tetap lestari. Bersama Posipit, ayo kita dobrak pikiran Indonesia yang sempit. Lagi rame nih pada kontra sama KDM gara-gara bikin surat edaran untuk ngajak masyarakat dan juga ASN berdonasi 1.000 perak per hari. KDM namain kebijakan ini sebagai gerakan rereongan sapoe sarebu atau poe ibu. Donasi ini ya bersifatnya sukarela. Namanya juga donasi kan gak maksa, buat yang mau aja. Tujuannya buat apaan? Nah tujuannya ini buat pemenuhan kebutuhan dasar kayak pendidikan dan juga kesehatan. Bang, tapi kan kesehatan ada BPJS. Kok patungan lagi? Nah ini bukan buat bayar kesehatannya, tapi contohnya nih ya, buat orang yang mau berobat ongkos pulang baliknya gak punya. Nah pakai duit donasi ini nih, rencananya begitu. Kalau sekolah iya bayar sekolah udah gratis, ada bantuannya, tapi kan seragamnya belum. Nah, pakai duit donasi ini bisa juga tuh buat bantuin beli seragam. Ya kebijakannya ini pro kontra lah. Yang merupakan anaknya Bapak Aing ya pasti support aja. Ini kan kebijakan yang breakthrough gitu loh, berani beda. Ini kan sifatnya susundaan banget, gotong royong, mantep gitu. Tapi ada juga yang bilang KDM ini pungli nih. Ya orang kan beda-beda pendapat boleh. Lagi juga buat yang bilang pungli, gue kasih tahu nih ya, ini bukan pungli. Pungli itu pungutan liar. Ini pungmi, pungutan resmi. Kan ada surat edaran.
ikutan nih. Ya wajar lah orang ngamuk-ngamuk. Orang kita kan kebanyakan overreact, overresponsif tuh nggak lo. Cuman disuruh donasi nggak wajib juga. Kalau lu nggak mau ya nggak usah ikutan. Tapi emang kalau ngomongin duit memang sensitif. Apalagi terkesannya kayak pajak seakan-akan meskipun bukan ya. Kemarin kan PBB naik tuh dipati segala macam. Kok sekarang ada duit-duitan lagi nih? Jangankan bayar PBB, iuran kas RT aja sebulan 20.000 pada kagak bayar. Tapi ada kritik yang cukup teknis lah. Bagaimana dengan masalah pengawasannya? Nah itu yang paling krusial tuh. Oke nih orang donasi misalnya dengan semangat susundaan nih, semua orang Jabar urunan sehari 1.000 kali 50 juta orang. Kalau semua orang bayar per hari dapat 50 miliar, seminggu dapat 250 miliar. Anggap donasinya ini cuma Senin sampai Jumat, sebulan 1 triliun, setahun 12 triliun. Kan gurih nih duit nih. 12 triliun itu artinya setara dengan 40% APBD Jawa Barat. Luar biasa. Ntar ada yang ngutil-ngutil nggak tuh? Pertanggungjawabannya bagaimana? Itu merupakan kritik yang wajar itu, karena sudah pasti nggak akan mulus-mulus seperti rencananya gitu. Lihat tuh MBG niatnya baik, tapi apakah mulus? Kagak. Apalagi Jawa Barat ini kan ada yang bilang merupakan ibu kota pungli di Pulau Jawa gitu. Karena ya kalau di Pulau Jawa paling banyak punglinya itu di Jawa Barat. Fakta itu. Nah gimana nih? Kalau duit ada 12 T setahun, seharinya 50 M, bisa mulus nggak tuh? Coba deh warga Jabar kasih pendapat. Ya gue gini-gini juga ada darah Jabar di darah gue nih. Gue lahir di Bekasi. Wah kita mah orang Jabar juga. Ngomong Sunda ya bisa juga. Ya, iya mah bukan ngehead. Iya mah konten hungkul. Ya kita mah orang Jabar juga boleh lah. Ya kan orang lahir di Jabar oge. Ulah saat-atek baper lah. Zulkifli Hasan tidak sadar masuk dalam pertanyaan jebakan Densu. Itu kan kayu-kayu banyak, Densu. Itu kayu, Pak. Kayu kan banyak kan? Tuh, Bapak setuju nggak kalau itu kayu bukan hasil dari pembalakan hutan? Itu kayu yang kena air. Nah itu. Coba. Ya udah pembalakan campur maur lah di situ. Campur kan? Cuman sekarang kan itu kan yang ngasih saya kan? Iya. Masa nebangnya hari ini izinnya 15 tahun yang lalu gimana? Iya. Kan nggak make sense gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya boleh jawab, udah cukup. Itu tanggung jawab Menteri Kehutanan yang sekarang, Pak Raja Juli itu. Saya nggak bicara begitu juga. Silahkan saja publik. Iya. Perlu nggak diperbaiki masalah hutan yang ada di daerah Sumatera ini untuk tidak terjadi lagi bencana seperti ini? Sebetulnya asal semua dilakukan dengan tanggung jawab itu banyak ya akan selesai masalah. Di sini menggunakan Malaka Project terinspirasi dari Tan Malaka, apakah mau state bahwa sebenarnya ini gerakan kiri gitu ya? Jadi Anda ini kiri, kalau di dalamnya ada Coki Pardede saya nggak yakin dia kiri gitu loh. Manusia itu kan kompleks ya, dan saya sudah tidak lagi melihat peradaban ini terpisahkan by spektrum ya. Karena kan ideologi, ekonomi, pemahaman soal ekonomi dan ideologi, political ini itu semakin berkembang kan. Betul. Dari kalau saya dibilang orang kiri, anehnya dari orang-orang yang mengaku kiri pun sangat-sangat melihat saya sebagai bukan orang kiri gitu. Ya mungkin Anda Tan Malaka revisionis gitu ya. Dan bahkan lucunya Tan Malaka itu ketika dipecat atau keluar dari PKI adalah karena dia kan menolak pemberontakan kan. Tahun Prambanan. Iya. Karena nggak bisa nih, kita kalah konyol aja kayak gini. Wah dianggap sebagai orang yang nggak siap nih, kurang kiri nih, ini Trotsky nih, aliran Trotsky. Akhirnya dia bikin Partai Murba. Karena Tan Malaka tuh orang yang mengedepankan rasionalitas di atas segalanya. Kalau hitung-hitungannya dia nggak masuk, ini nggak bisa gitu, jangan dipaksain gitu. Dan kamu seperti itu kah? Berusaha untuk seperti itu. Karena kan bias subjektif itu secara natural dan evolusi manusia nggak akan pernah bisa kita lepaskan kan. Cuman ya kesadaran kita dan awareness kita kalau mengedepankan bagaimana rasionalitas itu jadi hal utama dalam decision making di kehidupan kita, itu membuat semuanya lebih baik aja gitu. Saudara gajinya berapa? Level direktur? Ini yang enggak, Bapak waktu itu terakhir? Bapak kan direktur? Iya. Berapa? Waktu 200 Pak. Sebentar, 200 apa? Juta. Aduh kaget saya. Ya? Waktu itu tahun berapa? 2020 Pak. Bentar, 2020 200 juta. Saya ngitung aja Pak. Itu seingat saya Pak ya. Bukan saya ya. Seingat saya 200. Itu income apa? Sudah neto atau masih bruto? Kena pajak nggak? Pasti kan? Pajak Pak. Iya ya. Masih ada nggak insentif lain selain 200 juta? Nggak ada. Ibu berapa sekarang? Di kisaran yang sama, yang mulia. Sekarang ini? Ya. Kenapa nggak minta naik? Kan itu 4 tahun yang lalu. Ya toh? Kan bisa dikurskan nilainya uang 2020 dengan 2000.
berkonten anti buruh, pro pengusaha. Si bapak munculnya teriak-teriaknya kalau lagi kenaikan upah melulu, kalau lagi naik gaji melulu. Tapi kemana bapak ketika bapak sebagai presiden buruh, sebagai ketua atau presiden dari berbagai macam serikat buruh? Kemana bapak ketika ada salah satu buruh atau buruh-buruh yang lain yang terkena PHK? Muncul kagak bapak? Teriak-teriak kenceng kagak bapak sama pihak perusahaan? Jangan sampai nih ya, ketika kenaikan upah bapak teriak-teriak terus mulus kan, nyalah-nyalahin, ngata-ngatain, atau istilah kata mengkritik kasar, mengkritik pedas terkait masalah kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh gubernurnya. Tapi di mana ketika semua itu sudah tercapai dan ada beberapa perusahaan yang akhirnya mengharuskan mem-PHK beberapa karyawannya dikarenakan tidak sanggupnya atau tidak kemampuannya untuk memberikan upah yang sesuai yang diinginkan dengan nominal yang sangat-sangat besar, apakah bapak juga muncul untuk membela mereka agar mempertahankan mereka tetap bisa bekerja? Ketika kita berikanlah salah satu contoh ya, demo-demo kenaikan UMK atau demo-demo terkait masalah bonus dan lain-lain. Di situ selalu karyawannya yang didorong-dorong gitu kan untuk berdemo. Bahkan banyak juga anak-anak karyawan kontrak yang didorong untuk berdemo. Dan ketika karyawannya tersebut atau anak-anak kontrak tersebut juga terkena PHK, meminta bantuan kepada serikatnya ataupun kepada Anda nih Bapak ya. Apakah diperhatikan? Apakah ditolong? Ya Pak, punten gitu, pengen tahu masalahnya. Kan di sini juga dari karyawan-karyawan juga kan ternyata kan memang ada potongan-potongan upah. Ya kan? Potong-potongan upah yang di situ itu tertera untuk serikat. Gitu. Ya. Cobalah gitu kan, kalau mau berdemo juga atau mau memberikan kritik-kritikan kepada gubernur atau terkait menuntut gaji yang sangat besar ya. Coba juga, Bapak juga harus bisa lah demo juga tuh terkait masalah bahan-bahan pokok yang melambung tinggi gitu kan. Bantu juga, jangan hanya teriaknya ketika ingin meminta kenaikan upah aja. Ya, demo juga tuh terkait bahan-bahan pokok juga, biar menurun juga. Begitu ya. Dan ketika ada karyawan yang kena PHK juga, bantulah juga gitu kan, teriakin juga sebagaimana sampai bisa tuh karyawan yang ter-PHK itu tuh jangan nyampe di PHK juga, begitu ya. Biar balance gitu, biar seimbang ya. Udah, baik. Udahlah, stop polemik status bencana nasional atau tidak. Mari kita prioritas, kita beri dukungan kepada pemerintah penanganan bencana secara nasional. Anggarannya dari mana? Ada duit nggak? Ada anggaran namanya dana siap pakai on call 2025 senilai 4 triliun rupiah. Kita awasi, jangan ada wakil rakyat yang main dana bencana, jangan ada juga APH yang ikut terlibat. Assalamualaikum besti-besti luf-luf Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Save Aceh Sumut Sumbar penanganan bencana secara nasional, jaga Indonesia. Nah Besti, ini aku spill dari dashboard penanganan darurat bencana banjir dan longsor Aceh Sumut Sumbar, dashboardnya BNPB 4 Desember 2025. Ini dia rekapitulasi terdampak bencana di 50 kabupaten kota. Jumlah korban meninggal 776 jiwa, Sumatera Utara 299 jiwa, Aceh 277 jiwa, Sumbar 200 jiwa. Hilang 564 jiwa dan terluka 2,6 ribu jiwa. Banjir dan longsor mengakibatkan berbagai kerusakan infrastruktur termasuk rumah ibadah, pemukiman, fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, banyak banget yang rusak lah pokoknya. Dan ini berdampak pada sekitar 3,3 juta jiwa saudara kita di 3 provinsi tersebut. Apakah akan ditetapkan sebagai status bencana nasional atau tidak? Menurut si akunya udahlah, stop polemik status bencana nasional atau tidak. Mari kita prioritas, kita beri dukungan kepada pemerintah penanganan bencana secara nasional.
Apa maksudnya? Maksudnya ketika penanganan bencana secara nasional, apapun statusnya, ini tetap dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, bahkan TNI Polri, bahkan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dalam satu gerak langkah untuk penanganan bencana langsung di bawah kontrol Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat ini kabarnya sedang melakukan pemantauan day by day setiap hari atas penanganan yang dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Pertanyaannya kan anggarannya dari mana? Ada duit nggak? Ada. Berdasarkan info dari Badan Anggaran DPR RI, ada anggaran namanya dana siap pakai on call 2025 senilai 4 triliun rupiah. Jadi duit ada, tinggal koordinasi dan kita kasih dukungan, kita awasi. Jangan ada wakil rakyat yang main dana bencana, jangan ada juga APH yang ikut terlibat. APH kontrol, awasi gimana caranya anggaran itu sampai tepat sasaran. Menurut aku juga ada hal yang penting, yaitu evaluasi terhadap izin tambang dan pengelolaan kawasan hutan. Kalau punya izin tapi mengakibatkan indikasi kuat kerusakan ekosistem lingkungan, ya tetap dicabut. Kalau ilegal ya udah pasti harus di stop. Stop illegal logging, stop pertambangan bermasalah. Ya, dan juga tentu saja kita beri dukungan agar ada konsolidasi pengerahan potensi dari seluruh kementerian lembaga pemerintah pusat dan daerah dan termasuk TNI agar mempercepat proses relokasi, penyaluran, distribusi sembako, obat-obatan, dan pemulihan fasilitas publik khususnya fasilitas kesehatan. Insya Allah berdasarkan koordinasi dengan PLN dan Telkom, insya Allah mohon doanya besok Jumat dikabarkan akan semakin pulih jaringan listrik dan internet di daerah bencana. Indonesia, aku yakin kita bisa menanggulangi bencana ini secara nasional. Bersama-sama mengerahkan seluruh tenaga termasuk juga rakyat, kita semua beri dukungan dan tentu saja doa untuk semuanya. Tetap kuat, tetap semangat Indonesia, never give up, tetap bersuara, jangan menyerah. Kita bisa, Indonesia bisa. Kita akan terus melangkah bersama. Insya Allah semuanya akan teratasi. Jangan berkecil hati. Insya Allah kita bisa. Insya Allah bisa. Salam sopan Indonesia. Muah. APH, kontrol, awasi gimana caranya anggaran itu sampai tepat sasaran. Udah kasih tahu, ngapain demo? Kasihan orang macet, abis itu ngerusak lagi gerbang. Nanti kalau gerbang gedung sate rusak, kita harus perbaikin lagi. Pakai duit APBD, APBD-nya lagi susah duitnya sekarang. Kita lagi bangun jalan, listrik, coba pada terangan sekarang. Jadi kalau Bang Dede tidak berpihak pada buruh, jalan bagus buruh itu nggak macet, nanti buruh yang nikmatin. Lampu PJU terang di jalan, buruh nikmatin. Sekolah anak SMA gratis, banyak kan anak buruh kalau di Bekasi. Habis itu buruhnya sengsara, enggak lah. Yang penting kan kita harus ini juga, Pak. Kan kita juga bukan hanya berpikir buat kita, tetapi juga berpikir investasi. Ya kalau Bekasi kan udah penuh, Bekasi Kabupaten udah penuh, Kerawang relatif udah penuh. Nanti kalau terus-terusan industri habis sawahnya. Kan kita berharap juga industri tumbuh di Indramayu, di Majalengka, sebagian Kuningan yang daerahnya terperuntuknya terbuka industri, Cirebon. Karena angka kemiskinan di Indramayu tinggi, di Majalengka tinggi, biar itu tumbuh ekonominya. Karena pemerintah mikirnya begitu. Kan resiko jadi gubernur tuh satu, di demo sama yang nganggur minta pekerjaan. Yang kedua, di demo yang sudah punya pekerjaan, minta tambahan penghasilan, kan begitu. Nanti di demo lagi, di demo sama orang yang di PHK dari perusahaan. Resiko gubernur emang begitu. Jadi ada anaknya Zulhas, si Tanjani datang tuh ke lokasi. Terus dia dengan polos nanya, ini sungai ada kayunya itu, nggak mungkin ini alami. Kan bapak ente yang nebang ya. Kenapa dia nanya? Kurang akrab mungkin sama bapaknya, nggak bisa nge-WA gitu ya. Yang dimarahin Harrison Ford bukannya bapak lu. Itu dia. Iya, makanya. Tapi Starlink udah dengar soal Starlink? Belum gimana tuh? Kalau Starlink itu, jadi Elon Musk udah bilang gratis di Indonesia. Tak tahu dipungliin katanya sih sama salah satu institusi aparat gitu, penegak hukum ya. Waduh. Oknum ya.
Kok bisa-bisanya di tengah bencana banjir orang lagi ribut ngirimin bantuan, Iya. dia sempat-sempatnya ngasih pungli. 20.000 per jam atau per apa itu Starlinknya? Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan HAM dalam Derita. Salah. Berita. Berita ya? Oke, berita. Ya. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan HAM dalam Berita. Rangkuman peristiwa hak asasi manusia sepanjang tahun 2025. Tahun yang gimana ya Pak Firdian? Kalau diibaratkan cuaca mungkin bukan cuma mendung, tapi sudah halilintar, geledek, dor, dan bahkan badai. Semuanya jadi satu. Anak-anak Abah berkata, coba, aja Abah yang jadi presiden, pasti tidak akan terjadi yang namanya bencana banjir. A few moments later. Anies sebelum Jati, Gubernur Jakarta. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, dimasukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Anies setelah Jati, Gubernur Jakarta. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. Salam kenal, saya Nadia, mahasiswa S3 dari Ilmu Geografi UGM. Mohon maaf, Geografi. Yes. Saya bukan mahasiswa hukum, sehingga saya tidak akan terlalu banyak berkata-kata. Saya langsung ke poin pertanyaannya saja. Menurut Pak Rocky, negara kita ini masih bisa diselamatkan nggak sih Pak? Kalau misalkan bisa, itu kita harus mulai dari mana sih sebenarnya? Gitu aja sih. Ya, terima kasih Pak. Ya itulah taktik anak geografi itu. Memanfaatkan celah sempit geospasial. Seperti apa seharusnya? 3 pertanyaan itu terutama dari kamu mau tulis disertasi, judulnya apa ya? Apa? Tsunami modeling. Oke. Seorang geograf, dia terlatih untuk mengukur yang ada di atas bumi. Right? Seorang geolog, dia dilatih untuk menduga apa yang ada di bawah bumi. Beda antara geograf dan geolog. Tapi dua-dua tentang bumi. Dan hari-hari ini, atau 2 dekade ini, orang bicara bukan lagi tentang nation state, tentang persekutuan fakta militer, tapi tentang earth ethics, nasib bumi. Dihubungkan dengan yang di dalam geologi namanya antroposen. Artinya, kita mau lihat seberapa mampu bumi menahan laju eksploitasi manusia. Dan faktanya menunjukkan bahwa yang dirusak oleh manusia
secara sosial maupun ekonomi tidak mungkin lagi dipulihkan oleh bumi dengan energi geologinya, bahkan diukur metriknya secara geografi. Istilah tepatnya adalah kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia dipecut 8% misalnya dalam ide Pak Prabowo, pertanyaan etisnya berapa persen ecological footprint yang diakibatkan oleh 8% growth itu? Berapa persen jejak ekologi? Jejak ekologi artinya kerusakannya berapa persen? Kan modeling itu justru mesti dihitung. Tsunami bisa dihitung dengan modeling. Karena konstantanya ada. Tetapi bagaimana kalau tsunami itu oleh gempa, tapi oleh situasi tekanan atmosfer di beberapa benua? Gimana bikin modelingnya? Bisa. Tapi variabel pertama yang mesti dihitung adalah berapa jumlah pertumbuhan yang harus dihasilkan supaya modeling itu bisa betul-betul ekstrapolasinya bisa saya hitung untuk keamanan. Kan modeling tsunami untuk keamanan. Jangan-jangan sebelum tsunami tiba harga beras sudah 100.000 di Puncak Jaya. Nah, itu tsunami pangan namanya. Keren. Menerangkan pada kita bahwa hijaunya hutan Amazon itu disebabkan ada gurun pasir di Sahara. Ini benua Afrika. Gurun pasir mendekati selatan Afrika. Ini benua Amerika, gurun pasir bagian selatan Amerika. Kira-kira dia sejajar secara meridian. Panas yang menghujam Sahara menyebabkan pasir itu berubah menjadi fosfat. Menguap dia. Fosfat itu adalah pupuk. Pupuk dibuat dari fosfat. Matahari menyinari Afrika, Sahara menguapkan fosfat. Di dalam 72 jam mengikuti rotasi bumi, fosfat itu tiba persis di hutan Amazon. Jadi hijaunya Amazon itu karena dipupuk oleh Sahara. Begitu cara bumi mengatur konstantanya. Tapi kalau intervensi ekonomi, bumi tidak tahu bagaimana cara memulihkan kondisi dia. Jadi lebih penting mana? Hutan Amazon atau Sahara? Sama bagi bumi. Kita yang menganggap Sahara itu hanya bisa dilewati oleh Pajero 4500 cc di dalam Dakar Paris. Jadi kita mau bicara sekarang bukan lagi nation state, bukan lagi demokrasi, tapi tentang nasib bumi. Itu yang kita mau supaya juga diajarkan di dalam fakultas hukum. Yaitu hukum lingkungan, etika lingkungan. Supaya orang nggak sekedar bicara, do you speak financial market? Orang bicara juga, do you speak environmental ethics? Nah di situ kita masuk pada perdebatan tentang arah kebijakan negara. Jangan-jangan sebelum tsunami tiba, harga beras sudah 100.000 di Puncak Jaya. Nah, itu tsunami pangan namanya. Menerangkan pada kita bahwa hijaunya hutan Amazon itu disebabkan ada gurun pasir di Sahara. Ini benua Afrika, gurun pasir mendekati selatan Afrika. Ini benua Amerika, gurun pasir bagian selatan Amerika. Kira-kira dia sejajar secara meridian. Panas yang menghujam Sahara menyebabkan pasir itu berubah menjadi fosfat. Menguap dia. Fosfat itu adalah pupuk. Pupuk dibuat dari fosfat. Matahari menyinari Afrika, Sahara menguapkan fosfat.
Di dalam 72 jam mengikuti rotasi bumi, fosfat itu tiba persis di hutan Amazon. Jadi hijaunya Amazon itu karena dipupuk oleh Sahara. Begitu cara bumi mengatur konstantanya. Tapi kalau intervensi ekonomi, bumi tidak tahu bagaimana cara memulihkan kondisi dia. Jadi lebih penting mana? Hutan Amazon atau Sahara? Sama bagi bumi. Kita yang menganggap Sahara itu hanya bisa dilewati oleh Pajero 4500 cc di dalam Dakar Paris. Jadi kita mau bicara sekarang bukan lagi nation state, bukan lagi demokrasi, tapi tentang nasib bumi. Itu yang kita mau supaya juga diajarkan di dalam fakultas hukum. Yaitu hukum lingkungan, etika lingkungan. Supaya orang gak sekedar bicara, do you speak financial market? Orang bicara juga, do you speak environmental ethics? Nah di situ kita masuk pada perdebatan tentang arah kebijakan negara. Negara mau mengambil lahan-lahan terlantar yang udah diambil oleh presiden udah 2 juta hektar. Bagus. Tapi pertanyaan etisnya, setelah diambil mau dikembalikan pada siapa? Saya baca ke presnya nggak ada konsep konservasi di situ. Padahal harusnya diambil oleh negara, dikonservasi, konservasi balikin pada rakyat, balikin pada gajah, balikin pada petani. Kan itu yang secara hukum ya orang ya bagus sih. Tafsir Prabowo bikin tafsir sendiri tentang pasal 33. Ambil dulu oleh negara, baru didistribusikan ulang. Artinya, negara menganggap dia pemiliknya, padahal pemiliknya adalah warga negara. Tidak ada tanah negara. Nah ini, debat semacam ini bisa kita perluas untuk memperlihatkan bagaimana konsep negara itu justru menjadi otoriter dengan akibat warga negara itu disingkirkan. Nah, kondisional itu yang ya jadi kemarahan publik, tetapi dalam keadaan orang lebih ingin ada kepastian arah ekonomi, lalu soal lingkungan itu diabaikan. Padahal semua orang di dunia, there is a new grammar of global issues, yaitu environment. Tapi saya percaya bahwa ada yang Arizona, Uceng segala macam, yang mengasuh politics of hope melalui hukum-hukum baru, hukum tentang feminism, hukum tentang environment, hukum tentang new kind of justice. Nah, kalau itu dijadikan semacam kurikulum yang tidak perlu mengikuti kurikulum formal kita bisa katakan bahwa UGM akan punya 2 kelas. Kelas yang secara formal mengikuti kurikulum yang dibiayai APBN, dan kelas yang informal yang dibiayai oleh prinsip keadilan. Itu bikin aja kan? Critical legal studies, feminist jurisprudence, environmental ethics segala macam. Jadi bagian-bagian itu yang saya ingin lihat teman-teman mahasiswa baru itu ambil inisiatif untuk belajar sendiri itu. Yang diterangkan oleh mentor, oleh guru itu kan, ya itu kan ada prinsip untuk masuk kelas. Tetapi perdebatan tentang isu-isu itu harus dihasilkan dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi pastikan bahwa Anda bawa handphone, juga sambil lihat isu fufu-fafa, tapi juga jadikan itu alat untuk bertengkar dengan sesama mahasiswa, dengan dosen segala macam. Saya kira itu poinnya. Masih ada nggak yang belum saya jawab ya? Mungkin tadi yang soal pertanyaan role model negara mana sekaligus Pancasila, mungkin itu sekaligus sebagai closing statement. Silakan Bang. Ya, saya pernah katakan dan tidak akan ubah, Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu diskurs bersama untuk menghasilkan percakapan tentang keadilan, tentang ketuhanan, tentang kesatuan segala macam. Kalau dia ideologi, maka negara ini berubah menjadi negara yang ideologis.
Negara ideologis cuma dua, komunisme dan fasisme. Karena dia rigid mengatur. Ideologi harus rigid mengatur perilaku. Fasisme, Hitler bikin ideologi fasis itu bahkan untuk mengatur Anda pacaran jam berapa sampai jam berapa dengan orang siapa tuh. Anda hanya boleh kawin dengan ini. Itu namanya negara ideologi itu. Jadi kita rayakan Pancasila sebagai shaping idea, ide yang membentuk, bukan ideologi. Ideologi itu membekukan percakapan. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi saya senang kita bisa bicara di sini dan kita pastikan bahwa negeri ini harus diasuh dengan perspektif yang beragam. Yang bahaya adalah dalam 10 tahun ini Presiden Jokowi salah mengartikan persatuan. Negeri ini didirikan atas ontologi keragaman. Karena kita beragam, maka kita perlu bersatu. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada keragaman. Itu namanya DUNGU. Artinya dungu. Alhamdulillah guys, akhirnya pemerintah mau menetapkan status bencana nasional. Gua lega banget nih dengernya nih. Akhirnya apa? Akhirnya ada negara yang serius ya menyelamatkan nyawa korban. Gak nunggu jutaan orang atau semua provinsi yang kena. Ini soal bencana ya, urusan nyawa manusia. Bukan urusan citra politik atau elektabilitas, apalagi pemilu 2029. Dan ini keren banget ya pemerintah ya satu ini. Gak takut dicibir kalau dibilang lebay. Langsung pasang badan ya, netapin status bencana nasional demi rakyatnya. Teman-teman pernah lihat berita tentang gelombang PHK? Dan baru setengah tahun ini, 2025, sudah lebih dari 42.000 orang kehilangan pekerjaan. Nah, solusinya yaitu apa? Menciptakan lapangan kerja yang bermartabat. 42.000 orang kehilangan pekerjaan. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Enggak, saya nggak bohong. Kontroversi UMSK Jawa Barat memanas. Ketua Serikat Buruh Indonesia, Said Iqbal, menilai Deddy Mulyadi telah berbohong kepada buruh. Tapi tahukah, Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya, kata buruh Jawa Barat saya dapat informasi, pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan nggak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami nggak butuh itu. Nggak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Teman-teman pernah lihat berita tentang gelombang PHK? Dan baru setengah tahun ini, 2025, sudah lebih dari 42.000 orang kehilangan pekerjaan. Nah, solusinya yaitu apa? Menciptakan lapangan kerja yang bermartabat. 42.000 orang kehilangan pekerjaan. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Enggak, saya nggak bohong. Kontroversi UMSK Jawa Barat memanas. Ketua Serikat Buruh Indonesia, Said Iqbal, menilai Deddy Mulyadi telah berbohong kepada buruh. Tapi tahukah, Pak Deddy Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya, kata buruh Jawa Barat saya dapat informasi, pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Stoplah kontennya, stop kontennya. Dan nggak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Deddy. Kami nggak butuh itu. Nggak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya, omongannya. Kasih 7 kali itu apa itu? Mainnya 7 kali atau kamu keluarnya 7 kali? Bisa dua-duanya. Gila lu 7 kali lu. Ini lebih ke aku yang keluar sih sebenarnya. Ya aku kan bisa pakai main-mainan sendiri. Oke. Iya gak sih? Berarti banyak koleksi alat kamu? Banyak. Aku mau klarifikasi berita yang lama deh jadi. Jadi kamu kalau yang lama suka dengan suami orang itu memang enak dengan suami orang. Dulu.
dulu aku ngerasa iya ya. Tapi sebenarnya gini loh, itu tuh kan sebenarnya itu terlontar karena waktu aku sempet chattingan sama Vicky Prasetyo. Oh, sebenarnya sih kamu simpenan pejabat? Nggak simpenan dong, kalau disimpen mah. Simpenan open Botol BO dong. atau cuma pacar? Oh, aku nggak pernah open BO. Nggak pernah open BO? Enggak. Coba dicek. Di Shopee, Tokopedia, di TikTok. Nggak pernah? Nggak. Open BO nggak pernah? Nggak terima? Lebih seneng pacaran. Ada chemistry-nya dulu, jalan dulu gitu-gitu. Yuk, pertanyaan terakhir yuk. Untuk jadi kayak Ayu, Aulia, butuh duit berapa sih? Hah? Apa aja nih? Hidung? Hidung. Oke. Lah kan dokter tahu kan, dokter kecantikan. Dagu? Enggak. Dagu memang, oke. Enggak, filler. Filler. Bibir juga filler? Iya, dikit. Bibir filler. Bawah. Hidung operasi? Operasi. Dada? OP? Udah ngaku aja. Implan ya, sama aja OP implan. Iya. Tidak. Terus taruhlah, dokter mah. Rambut? Sambung? Extension. Oke. Apa lagi? OP apa lagi? Pipi? Enggak. Dia apa pipi emang? Lipatan mata? Ya. Lipatan mata, ya. Oke. Operasi? Apalagi buang lemak? Apa? Perut? Paha? Tahu aja. Sini pendukung-pendukung Anies. Makin kesini kalian merasa jijik nggak sih dengan perilaku abah kalian itu? Hah? Saya mau bicara dengan pendukung-pendukung Anies yang rasional. Kalau yang fanatik nggak saya anggap, ya. Yang masih mau berpikir dengan akal sehat. Kita pelan-pelan bicara hari ini, ya. Coba lihat kritikan Pak Anies yang terbaru. Dia mengkritik kereta cepat, ya. Yeping-yeping kalau kata anak Gen Z, cuap-cuap soal kereta cepat. Padahal dia terlibat dalam pembangunan itu. Ada buktinya, ada di Kepgub, keputusan gubernur nomor 1640 tahun 2019. Baca. Tanda tangan dia soal penyiapan jalur, ya, fasilitas dan tempat. Coba lihat. Saya bicara dengan pendukung-pendukung Anies nasional, ya. Dan saya meyakini Anies setiap hari makin kesini makin blunder dan makin ditinggal oleh para pendukungnya sendiri. Karena musuh Anies adalah rekam jejaknya sendiri. Terima kasih. Ormas gerakan rakyat yang di dalamnya ada Anies Baswedan. Nah itu orang-orang itu. Oh iya kan katanya mau Army mau lagi mendirikan ormas. Oh ternyata ormas itu. Ormas itu ya orang-orang itu. Berarti ormas itu sebenarnya adalah mantan HTI dan FPI yang ada di situ. Rata-rata. Berarti bisa dikatakan ormas yang akan didirikan Anies Baswedan ini adalah representasi dari ormas terlarang yang sudah dibubarkan Pak Jokowi. Betul. Apakah pemerintah akan mengizinkan seperti itu, Bu? Walaupun mereka di atas kertas ya agar mendapatkan izin ya kan terdaftar dan seterusnya dari pemerintah, dasar negara Pancasila. Padahal itu hanya teks saja, tapi jiwanya Ibu yakin? Yakin saya. Itu kan hanya kulit aja. Mereka bilang gerakan rakyat lah apa namanya kan. Karena apa? Selama ini kan. Apa Bu nama ormasnya Bu? Gerakan rakyat kalau nggak salah. Gerakan rakyat. Kan selama ini FPI yang dibubarkan, HTI dibubarkan, mereka pengen bikin lagi ormas baru dengan nama FPI yang tadinya Front Pembela Islam. Pembela Islam jadi Front Persaudaraan Islam, Persatuan Islam, tahu kan ditolak sama Umam karena karena ketuanya kan masih si Rizik. Akhirnya mereka membuat sebuah ormas yang besar yang di dalamnya mungkin tidak ada Rizik, tidak ada ini, tapi tetap saja dengan visi misi sama seperti mereka-mereka ini. Nah, Ibu melihat ormas gerakan rakyat yang konon katanya akan dipimpin oleh Anies Baswedan ini adalah berarti Anies sadar bahwa dia sedang merepresentasikan bagian dari HTI. Apa bisa dibaca seperti itu? Saya bacanya begitu. Makanya berbahaya Anies Baswedan. Menurut saya, Bang. Berarti Anies punya pemahaman di kepalanya sebenarnya di dalam hatinya dia bersepakat dengan agenda-agenda dan tujuan-tujuan dari Hizbut Tahrir Indonesia itu yang sudah terlarang. Misalnya HTI kan akan akan mengharamkan Pancasila. Berarti sejatinya
seorang Anies Baswedan bisa dikatakan sepakat dengan ide itu? Menurut Bu DJ. Ketika Anies Baswedan dicalonkan menjadi presiden, dia pun diam saja ketika disebut Imam Mahdi. Abang tahu nggak maksudnya penyebutan Imam Mahdi itu apa? Gimana Bu? Maksudnya gimana? Imam Mahdi. Ketika seseorang disebut Imam Mahdi, itu kan artinya ada sebuah baiat. Siapa yang membaiat seseorang menjadi Imam Mahdi? Ya Hizbut Tahrir. Bendera hitam. Itu kalau lihat kisah-kisah Rasulullah, nubuatan Rasulullah, nanti akan muncul bendera-bendera hitam berbaiat menunjuk seseorang Imam Mahdi. Artinya apa? Dari sini saja gambaran ini saja kita udah tahu Anies Baswedan itu ke arah mana. Kenapa Anies Baswedan mau mengambil langkah-langkah politik yang sangat berbahaya itu Bu untuk keutuhan NKRI? Berarti Anies bisa dianggap orang yang berbahaya secara politik dan ideologi buat Republik ini. Tapi gini, Anies Baswedan ini lumayan cerdik. Ketika orang menganggap dia itu bagian dari EPI dan HTI, dia mulai cerdik. Dia dekati pendeta-pendeta, dekati wihara-wihara, sampai dia pernah dibaptis menggunakan nama Yohanes. Dia cerdik. Ingin menyingkirkan tuduhan orang bahwa saya EPI HTI. Karena saya pun toleran dengan beberapa agama. Dia cerdik. Apa tujuan dia cerdik itu menurut Bu DJ? Sebenarnya Anies Baswedan ingin mengakomodir kekuatan yang ada di FPI dan HTI. Tapi dengan mengubah mindset rakyat Indonesia bahwa dia itu FPI dan HTI. Sehingga dia mengkamuflase itu semua dengan dia mendekati pendeta lain. Itu di gerakan rakyat tuh ada pendeta juga di situ. Oh, untuk mengkamuflase sebenarnya. Artinya orang-orang yang plural yang ada di gerakan rakyat ini seolah-olah ini bukan politik identitas, politik agama, ini adalah rakyat. Ada segala agama di sini. Iya. Itu hanya strategi, taktik. Pada saatnya nanti kalau memang mereka menemukan jalan, mereka akan menyingkirkan itu. Menurut Bu DJ, dari ibu kan perlu 5 tahun loh di sana. Mereka akan menyingkirkan itu. Mereka akan melakukan apa saja demi menguasai Indonesia. Udah itu titik. Menguasai Indonesia dengan dasar Islam. Betul. Melakukan apa saja. Mau itu kebohongan, mau itu fitnah, mereka akan melakukan itu. Yang penting bisa menguasai Indonesia. Tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Korban pencitraan KDM. Korban pencitraan KDM. Bali kabarnya tergeser dari tahta peringkat 1 pulau tercantik se-Asia dan dikalahkan oleh Pulau Phuket di Vietnam. Dan kabarnya Bali justru menempati peringkat ke-6 versi majalah Amerika Serikat yang bernama Conde Nast Traveler Choice Awards 2025. Penurunan peringkat ini disebabkan karena overtourism, polusi dan sampah serta kemacetan. Dan aku lihat kabarnya di sosial media itu banyak daerah di Bali yang sepi turis. Iya bener banget Rin, tapi meskipun diberitakan begitu, kabarnya Bali ini tetap ramai dikunjungi. Tetapi tidak seramai tahun-tahun sebelumnya ya, makanya disebutnya sepi. Jadi buat yang belum tahu, peringkat Bali sebagai pulau terindah se-Asia sudah tergeser oleh salah satu pulau yang ada di Vietnam, teman-teman. Padahal sebelum-sebelumnya Bali selalu menempati posisi pertama. Ini semua disebabkan karena masalah kepadatan wisatawan yang terlalu tinggi, polusi dan sampah yang merupakan isu lingkungan di pantai, serta kemacetan termasuk infrastruktur yang dianggap mulai tidak nyaman bagi para turis. Berarti Phuket di Vietnam ini benar-benar bagus banget dong sampai menempati posisi pertama. Wah iya bener banget Rin, lo tau gak sih keindahan alam di Pulau Phuket
Phuquoc itu di luar nalar. Pantainya putih banget, airnya kayak kristal. Pantai seperti Baisao kemarin sering disebut sebagai pantai terindah se-Asia. Kemudian pembangunan infrastrukturnya, itu ada kereta gantung, kota senja, jembatan cinta, dan masih banyak lagi. Hebatnya, mereka tuh pakai sistem bebas visa 30 hari untuk yang mau kunjungi Pulau Phuquoc. Jadi harganya tuh lebih murah dibandingkan ke Indonesia. Jadi lu dapat fasilitas resort bintang 5, makanan laut yang segar, atraksi hiburan yang menarik, dan biayanya sangat terjangkau. Terus Prabowo menjawab bahwa itu persoalan separatisme. Jangan, tidak usah. Ada persoalan-persoalan spesifik yang diselesaikan antara orang asli Papua. Prabowo seorang militer dari Timur Leste. Jangan dia pakai cara militer di Timur Leste untuk selesaikan persoalan di Papua. Tidak usah, jangan. Jangan. Itu hal yang tidak bagus. Tidak bagus. Ini sekarang Anies lihat, ini masyarakat Nusantara hidup yang orang Papua ini, orang Papua ini hidup yang berdamai. Hanya media itu yang selalu buat orang Papua itu tidak bagus. Jadi saya itu saya tahu bahwa saya itu orang menghargai Prabowo, karena Prabowo itu punya orang tua itu sebagai menteri waktu saya sekolah di SD itu ayatnya itu khas Sumitro Kusumo. Terus kakeknya itu pendiri HAM Indonesia. Ayatnya Sumitro, kakeknya itu Margono Hadi Kusumo. Saya menghargai Prabowo. Prabowo itu dilahirkan itu sebagai orang Indonesia, orang ya dia dilahirkan sebagai wujud Nusantara lah, begitu. Jadi ibunya itu orang Minahasa, terus Papua itu ada persoalan psikologis yang harus diselesaikan dengan orang asli Papua secara baik-baik. Persoalan keadilan itu yang jadi utama. Kita hidup dengan orang Nusantara ini, kita hidup itu berdamai. Kita bukan teman untuk orang Nusantara. Itu persoalan separatisme, itu persoalan lain. Sekarang macam begini, saya kasih contoh. Inggris dengan Skotlandia itu bisa diatur baik. Dengan Irlandia Utara itu bisa diatur dengan baik. Kenapa tidak ada kawan-kawan seperti kayak begitu? Saya guru bahasa Inggris. Saya kuliah di Jawa. Dari awal saya suka Prabowo dan katakan bahwa Pak Anies tanya begini, Prabowo tentang persoalan kasus HAM di Papua. Prabowo ini percaya dia. Nah, itu ada separatisme. Jangan. Tidak usah kayak itu. Kami terima orang Nusantara di sini kan baik kok. Tidak usah, jangan. Itu ada persoalan-persoalan khusus yang harus dibicarakan dengan tokoh-tokoh orang asli Papua. Maunya apa? Begitu. Tidak usah, jangan berarti Prabowo itu sudah nanti menggunakan kekerasan militer untuk orang asli Papua. Keadilan itu ada hal-hal spesifik. Itu kuncinya di sini. Pak Anies, mudah-mudahan Pak Anies dari presiden Pak Anies saya. Amin. Nasihat. Karena saya ini dari sampah. Sampah sampai di hubungan yang besar. Saya tuh dukung Pak Anies karena Pak Anies itu bicara tentang keadilan dengan tidak ada kekerasan. Nama Bapak sekali. Saya Michael Jitmau. Saya Michael Jitmau, orang asli Maibrat. Orang Papua asli dari Maibrat. Freddy harus bikin semacam tale of the story. Gak habis pikir sama Deddy Mulyadi, udah bangun banyak proyek fantastis, tapi masih bikin proyek baru lagi. Tiap tahun kemacetan di Bogor menuju arah puncak selalu horor dan gak pernah ada solusi. Kali ini KDM akan bikin jalan puncak 2 biar warga dan para wisatawan makin asik saat liburan. Gak perlu waktu lama, KDM bikin jalan ini selesai hanya dalam 3 tahun. Nominalnya juga gak main-main, nyampe 800 miliar rupiah. Kalau jalan ini udah jadi, gue yakin masalah macet puluhan tahun yang gak pernah ada solusi bakalan hilang seketika. Total biaya berapa? 800 miliar kalau ideal. Tapi kalau kita berbicara mau tembus dulu,
mungkin kita bangun dulu. Tapi kalau mau jelas kita 800 Pak. Tembus dulu berapa? Yang Kalau penting bisa dilewati mobil lewat. Mungkin hampir 600 Pak. Kita targetkan 3 tahun, tapi kalau selesai 2 tahun, ya itu lebih baik. Sebenarnya kalau tembus aja nggak usah 3 tahun. Kalau hanya tembus aja tahun depan selesai. Kan 3 tahun tertata Pak, tertata. Kalau tembus aja tahun depan udah selesai. Gimana menurut kalian semua? Coba tulis pendapat di kolom komentar. Wakil Gubernur Aceh tercebur ke sungai saat meninjau banjir. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Duh Pak, jangan terlalu diiniin gitu. Apa sih namanya? Itu jangan terlalu diituin dah, jangan diiniin banget gitu. Gue mohon maaf dulu nih beneran nih. Kali ini tolong banget dah, jangan hujat gue dah. Gue udah berusaha nahan tapi aduh, tolong banget dah kata gue. Tolong banget. Mohon maaf ini kayaknya kali ini konten gue kagak ada positif-positifnya, tapi maksud gue gimana ya? Maksud gue Bapak itu kapalnya itu kapal begitu Pak, bukan kapal Nabi Nuh. Kebanyakan yang naik Pak. Mohon maaf bukannya gimana nih, tapi itu banyak banget. Info kondisi Wakil Gubernur Aceh sekarang bagaimana deh kabarnya deh. Lapor komandan kemasukan air kita Pak. Makanya jangan terlalu diituin, apa sih namanya itu dah. Terus sebenarnya pengen nanya itu penyebabnya apa, kenapa bisa kecemplung, tapi ntar jawabannya adalah pokoknya gitu. Ini nih kejadian ini termasuk itu nggak sih? Apa sih namanya? Itu bapak-bapak yang baju ungu, tolong. Aduh, mohon maaf banget ini tanpa mengurangi rasa empati dan kemanusiaan saya ya, tapi itu yang baju ungu, aduh baju ungu dah pokoknya dah. Ini maksud konsepnya ini konsep video bencana kan ya, mau meninjau bencana ya. Mohon maaf kenapa gua ketawa. Bukannya gimana itu kapal cuma seitil di kata kapal Nabi Nuh kata gua. Aduh, sebenarnya gua tuh pengen bikin konten serius gitu ya. Gua mau bikin konten serius nih, tapi kepala gua nih udah ada isinya, ya kan? Mulut gua tuh yang dilontarin beda lain jadinya. Apa sih kayak gitu dah. Mohon maaf banget, mulut gua nggak bisa diajak serius. Soalnya mata gua nih nggak bisa melihat hal-hal kayak gini-gini nih. Nggak bisa, mata gua tuh langsung julid. Sebenarnya mulut gua tuh mau mengungkapkan sesuatu hal yang positif, tapi nggak bisa, mata gue nih terlalu julid gitu. Gimana ya? Tapi Pak, itu mah menurut saya, baru gue mau nyoba serius Pak, tapi itu menurut saya kapalnya itu melebihi kapasitas maksimum yang seharusnya Pak. Seharusnya sih keadaannya tidak seperti itu, seharusnya kejadian seperti itu tidak terjadi Pak. Makanya kalau menurut saya sih jangan terlalu diituin lah Pak namanya gitu. Tapi serius kok bisa begitu sih? Adalah pokoknya lah. KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough, stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh gubernur. Yang bisa dipertimbangkan untuk dirubah sesuai kebutuhan adalah UMK. Dengan demikian, nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati wali kota tidak boleh dirubah oleh KDM. Ini apa maksudnya KDM? Berarti KDM tidak cerdas, tidak baca PP, atau jangan-jangan belum tentu benar. Mentang-mentang surveinya sudah nomor 2 sebagai calon presiden, mulai nakal, ingin menampilkan kebijakan sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ferry Irwandi tuh nggak pernah bilang pemerintah menutup mata, apalagi bilang pemerintah nggak memberikan bantuan. Tapi bantuan nasional belum ada, pusat belum ada dapat sama sekali. Bantuan pemerintah belum ada, kabupaten belum ada. di video itu Ferry Irwandi sebenarnya cuma melontarkan pertanyaan kepada seorang korban dari sebuah desa yang mungkin dia memang merasa belum dapat bantuan secara langsung. Tapi di persepsi followersnya Ferry Irwandi yang mikirnya nggak panjang, tentu akan berpikir bahwa pertanyaan itu adalah pernyataan bahwa bantuan nasional belum datang, pemerintah belum bantu apa-apa. Ferry Irwandi duluan datang ke sana sebelum pemerintah manapun masuk memberi bantuan. Itulah persepsi yang terbentuk di followersnya Ferry Irwandi. Kita bisa lihatlah di kolom komentarnya. Bahkan merambah ke seluruh sosial media muncul Ferry Irwandi 1, pemerintah 0. Di kolom komentar banyak banget komentar yang bernada pemerintah kemana aja, Ferry Irwandi aja bisa, pemerintah mana.
persepsi publik bahwa pemerintah belum bantu itu terbentuk dari konten-kontennya Ferry Irwandi. Apalagi sesekali dalam postingan dia juga menyelipkan pemerintah pusat tolong bantu atau pemerintah tolong bantu. Sehingga di persepsi publik, oh pemerintah tuh belum bantu ya ternyata. Kita nggak boleh juga menuduh bahwa Ferry Irwandi ini sengaja mendesain, membentuk persepsi publik untuk percaya bahwa pemerintah belum bantu. Tapi yang saya yakini, Ferry Irwandi ini bukan orang bodoh. Dia sangat ahli dan paham mengenai komunikasi. Dia paham sekali bahwa komunikasi itu tidak hanya yang eksplisit diucapkan, tapi hal-hal implisit yang membentuk persepsi yang mendengarkan itu seringkali lebih utama dibandingkan hal-hal yang lantang diucapkan. Dan karena saya yakin Ferry Irwandi ini orang pintar, saya yakin dia juga pasti membaca persepsi publik di kolom komentar dan di seluruh sosial medianya yang menganggap bahwa dia lebih berguna dari pemerintah belum bantu apa-apa. Yang jelas dia nggak meluruskan itu sampai setelah beberapa hari ia menyalurkan bantuan di sana, baru ia meluruskan mispersepsi yang terjadi di masyarakat yang menurut saya itu juga terjadi dari kalimat-kalimat implisit yang keluar dari kontennya Ferry Irwandi. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen, follow juga boleh. Akun media Prabowo nge-stitch video aku yang memikirkan secara logik gimana cara memindahkan dan membersihkan kayu-kayu. Dan sudah terjawab, mereka gotong royong membersihkan di pesantren tersebut. Akan tetapi, yang gak masuk logikaku, ada pula komentar orang, netizen, bilang, tuh mereka siang dan malam bekerja untuk membersihkan itu. Kamu cuma bisa ngomong doang, kamu cuma bisa bacot doang dari sosmed. Lah, kok aku yang nanggung? Itu kan kayu akibat perusahaan-perusahaan legal yang diizinkan pemerintah maupun ilegal yang tidak terlihat oleh pemerintah ngambil kayu ini secara liar sampai nggak terkontrol, sampai kayu ini habis, sampai deforestasi, penanaman sawit terlalu too much. Kan itu kan akibat mereka. Masa aku yang bersihin? Masa kayu-kayu dari kelalaian pemerintah menjaga hutan aku yang bersihin? Gimana sih? Ya tuh teman-teman TNI, teman-teman yang membersihkan itu ya, gabungan itu yang ada di video tuh, itu kan mereka korban. Juragan mereka tuh yang dapat untung. Mereka yang bersihkan, ya kan? Kebetulan mereka digaji negara, mereka dapat perintah, ya kan?